Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada pagi hari ini saya mau ngasih tahu teman-teman tentang pupuk pengisian buah ya, yang biasa saya gunakan. Jadi untuk anggur di fase-fase pengisian buah ya, banyak pilihan pupuk yang bisa teman-teman gunakan sebenarnya. Karena memang tujuannya juga sama-sama aja kan, untuk bagaimana agar ini anggur-anggur kita kan perkembangannya juga bagus juga ya. Sebenarnya banyak pilihan. Nah, salah satunya kalau biasa teman-teman mungkin menggunakan abemik, ya cukup menggunakan abemik aja di semua fase ya. Jadi dari masa pertumbuhan, pembuahan sampai pematangan ya, semuanya hanya menggunakan abemik. Kemudian kalau yang biasa pakai happy ya, kalau di fase ini mungkin bisa menggunakan pupuk KNO3 putihnya aja atau kalinitra dicampur dengan karate boron, itu juga bisa. Yang penting kita harus tetap tambahan kalsium, karena di fase-fase ini juga kan masih kita harus kuatkan beri-berinya agar kulitnya tebal ya, tidak mudah rontok, dan juga pembesarannya bagus tentu saja. Nah kemudian kalau menggunakan pupuk yang simpel-simpel aja juga ada. Hanya satu jenis pupuk misalnya itu juga bisa kita gunakan, hanya menggunakan NPK grower aja bisa. Nah hari ini saya mau contoh untuk menggunakan pupuk NPK grower, karena saya seringnya sekarang menggunakan NPK grower di fase-fase ini, mulai dari pembesaran beri ya, dari beri set pokoknya sampai pembesaran beri. Dan nanti kalau untuk memaniskan dah, nanti saya masukkan lagi kayak pupuk happy, MKP, KNO3 putih, karate boron di fase pematangan itu bisa, atau bisa juga menggunakan SOP atau ZK, itu juga bisa nanti untuk mengeluarkan rasa manis yang lebih manis maksudnya ya. Bukan untuk menambah manis, tapi untuk memaksimalkan rasa manisnya ya. Karena banyak di sini fase-fase anggur saya yang lagi fase pembentukan beri atau pembesaran beri. Jadi ini sekalian aja saya buat pupuknya. Kasih contoh ya, saya langsung aplikasikan nanti. Sini juga banyak nih yang lagi fase-fase baru beri set, juga banyak banget ya. Sini nih contoh ada anggur Grand Prix ya. Nih, ada Grand Prix juga tuh. Kita coba menggunakan pupuk yang saya gunakan, teman-teman bisa coba maksudnya. Bukan berarti saya coba, karena saya udah sering nyoba. Hasilnya bagus teman-teman ya. Di sini udah mulai banyak jamur nih, harus segera dilakukan penyemprotan juga. Baru fase beri ini aja udah banyak jamur ya, jadi harus segera diaplikasikan. Fungisida, insektisida juga harus rajin. Jangan kasih contoh penggunaan pupuk menggunakan NPK grower aja. Karena sekarang saya lagi ngirit pupuk tapi hasilnya tetap bagus aja. Saya udah uji coba, ternyata hasilnya tetap bagus. Saya hanya aplikasikan beberapa liter aja per pohon, tapi hasilnya ternyata sama aja. Seperti pada saat kita aplikasikan pupuk yang dosisnya tinggi ya. Sekira saya kasih contoh pemberian pupuk NPK grower untuk anggur-anggur yang sedang ada di fase pembesaran buah. Ya teman-teman ya, ini lagi-lagi saya contoh pengaplikasian pupuk, dimana sekarang saya itu lagi ibaratnya pemberian pupuknya itu sedikit sebenarnya, tapi aplikasinya hasilnya tetap bagus. Karena saya udah uji coba, ternyata dengan kita memberikan pupuk yang kita tanam itu di planter bag, di pot dengan porsi yang kecil, ternyata hasilnya tetap juga bagus ya. Ya mungkin kalau mungkin ditanamnya di tanah langsung ya mungkin beda ya. Kalau untuk pemberian pupuknya agak banyakkan sedikit, karena memang kan perakarannya mungkin jauh lebih banyak ya. Tapi kalau memang ini teman-teman tanamnya kayak saya di lantai 2 di pot dan juga planter bag, ini pakai aplikasi pupuk ini ternyata sangat cocok sekali. Irit penggunaan pupuk dan juga hasilnya tetap bisa maksimal. Jadi karena yang lagi fase pengisian beri ya, ini totalnya ada 8 pohon. Pembesaran juga ada yang mulai fase pematangan juga, itu ada 8 pohon. Makanya hari ini saya tetap gunakan NPK grower ya. Dan untuk ini karena 8 pohon, saya untuk aplikasi satu pohonnya nanti hanya 2 liter aja per ini pohon ya. Kemudian ini sudah saya siapkan, karena 8 kali 2 liter berarti 16 liter air ya. Saya menggunakan NPK grower teman-teman. Ini NPK grower dengan kandungannya itu N-nya 15 ya, P-nya 9, kemudian K-nya itu 20 ya. Jadi 15, 9, 20. Dan juga kenapa saya hanya menggunakan ini, karena ini sudah plus TE teman-teman. Nih, 15, 9, 20 plus TE lah. TE-nya ini apa? TE-nya adalah trace element. Jadi tambahannya itu berupa ini nih, dari sini nih. Berkaya dengan unsur hara ikutan, magnesium, sulfur, boron, mangan, dan juga seng. Nah, kalau menggunakan ini aja ya, sebenarnya udah cukup banget ya di fase-fase kayak pembesaran beri itu ya. Bahkan untuk membuahkan juga, kalau untuk anggur-anggur yang tipenya genja sebenarnya bisa aja menggunakan ini ya. Tapi karena ini saya lagi mode irit,
saya memang hanya menggunakan ini aja. Tapi kalau mau bagus lagi, tambahkan lagi yaitu magnesium dan juga boronnya. Bisa dari magnesium sulfat dan juga karate boron. Itu nanti akan jauh lebih bagus lagi. Tapi karena di sini sudah ada kandungannya, baik boron dan juga magnesiumnya sebenarnya sudah ada, sulfurnya juga udah ada ya. Sebenarnya ini aja cukup. Tapi kalau mau bagus, biasanya bisa ditambahkan karate boron sama magnesium sulfat. Ini ada 16 liter air, kita gunakan berapa? Kita gunakan irit aja, 3 sendok makan aja dari 16 liter air. Tapi 3 sendok makan yang penuh ya. Kayak gini nih, ya, penuh pokoknya. Nah, ini mudah sekali larut untuk pupuk ini, jadi sangat mudah sekali larut. Seperti NPK 16 juga sama ya. Produk NPK ini sangat cepat sekali larut. Nah, 3 sendok makan aja udah. Kalau mau tambahkan POC bisa, tambahkan magnesium sulfat lagi bisa, tambahkan karate boron lagi bisa. Tinggal diaduk aja, nanti kita aplikasikan ke pohon-pohon anggurnya. Itu cukup 2 liter per pohon. Udah saya uji coba, udah beberapa kali pemupukan saya lakukan hal yang sama. Ini karena ada teman juga pernah bilang, karena sedikit-sedikit pemupukan, tapi penyiramannya sering. Hasilnya tetap bagus ternyata. Kan biasanya saya itu satu pohon saya kasih 5 liter air ya, kemudian 1 sendok makan, biasanya seperti itu. Tapi kan karena kita belajar itu kan, kalaupun kita udah jalan 5 tahun tanam anggur, tapi kalau ada masukan-masukan dari temen ya, misalnya yang datang atau mungkin ada kritik-kritik juga ya, asalkan membangun ya kita harus terima ya. Dimanapun kritiknya, dimanapun tanggapannya, kalau memang bermanfaat buat kita ya kenapa tidak kita tiru, kan hasilnya juga sama-sama bagus. Makanya saya tuh kalau di fase-fase mau membuahkan, saya pakai MKP, karate boron, magnesium sulfat, sama kali nitrat atau pupuk happy itu sama aja untuk membungakan ya, untuk persiapan pruning. Nah setelah pruning, 1 minggu setelah pruning ya saya menggunakan ini NPK grower ya, NPK grower. Kadang-kadang malah sekarang nanti di aplikasikannya sedikit-sedikit ya. Nanti kalau sudah jadi berry lah, baru aplikasinya full lagi gitu ya. Pokoknya kalau di masa-masa kayak brokoli dipupuk, tapi jangan kebanyakan lah, intinya kalau mau dipupuk jangan kebanyakan. Kemudian nanti kalau sudah jadi berry, kita pupuknya full lagi seperti biasa untuk perkembangan buah-buah anggurnya. Nah kalau mau irit lagi sebenarnya kalau setelah menjelang matang pakainya itu kayak ZK, kalau enggak Merauke SOP itu juga bisa. Kalau enggak balik lagi ke Happy juga bisa. Nanti untuk memunculkan rasa manisnya, karena kan kaliumnya nanti akan tinggi lagi ya. Kalau memaniskan kan berarti kita butuh kalium juga yang tinggi. Nah, pupuk Happy juga kan kita kan tinggi kalium, fosfatnya juga tinggi. Kemudian kalau menggunakan ZK atau SOP juga sama. Dia akan sama-sama ini apa? Sama-sama tinggi kalium. Jadi nanti hasilnya untuk pembuahan pasti akan bagus. Nah, ini sebentar aja udah larut ya. Sambil saya jelaskan sambil larut. Tinggal kita aplikasikan ke pohon-pohon anggurnya di fase pembesaran beri. Oke, langsung saja kita menuju pohon-pohonnya seperti biasanya. Yang pertama ya, ini adalah anggur Heliodor sistem tralis yang kemarin banyak gamanya, tapi tetap masih bisa ada yang bisa sampai besar. Alhamdulillah, semoga masih bisa sampai panen. Ini kita aplikasikan 2 liter dari larutan tadi, 16 liter air, saya cuma kasih 3 sendok makan NPK grower ya. Jadi per pohonnya kita kasih cukup 2 liter aja, karena ini wadahnya kan 2 liter, kita bisa ukur. Kita mau lanjut ke sana. Contohnya nggak usah banyak-banyak ya teman-teman, karena kan ini caranya kan cuma sama aja. Ini cuma saya kasih aplikasi yang di sini aja. Ada Oscar dan juga ada Dixon. Kita ambil lagi larutannya dari tadi larutan yang kita buat. Nah, kita ambil aja 2 liter. 2 liter ya, teman-teman. Kita aplikasikan lagi ke sini, ke pohon anggur Oscar dulu ya. Yang paling dekat aja sama saya. Oscar, kita siramkan saja. Yang penting penyiramannya tiap hari rutin teman-teman ya. Jadi kalau pupuknya sedikit seminggu sekali, nggak apa-apa sebenarnya ya. Tapi kalau lebih ke ini, kalau airnya nggak telat, itu pertumbuhan pucuknya juga akan bagus. Tidak sedak ya. Saya contoh aplikasi satu lagi untuk yang ada di pojok sana, anggur Dixon ya. Anggur yang rajin berbuah juga di kebun ini. Setiap kali dipangkas pasti selalu keluar buah. Buahnya juga selalu banyak. Walaupun lagi banyak yang rontok, tapi tetap masih bagus lah kalau untuk pembuahan kali ini. Ya oke ya. Mungkin itu aja yang bisa saya bagi di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Buat teman-teman yang butuh bibit juga silakan ya. Tinggal dipilih aja bibitnya. Banyak pilihannya juga, banyak variasinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.